ujian, terus semua materi diunggah di web e-learning, jebol itu kayaknya servernya. Oke. Ada masalah, tinggal kerapian aja. Gila. Iya Pak. Kerapiannya seperti itu. Tapi udah menarik ya. Udah bagus. Mutia ada Mutia. Ini kamu yang bagian ini kamu chat ya Mutia? Iya Pak, di chat. Mungkin yang ini yang catatan saya sih itu yang masih ada yang belum di chat, soalnya masih mau pasang cut and fold bidang bersafnya Pak. Oke, bidang bersafnya kan di bagian atas kan, di bagian sini kan? Di bagian apa namanya? Yang ada bagian belum di chat itu. Di tangganya juga? Apa Pak? Di tangga. Di tangga bagian atas itu nanti pasang cut and fold-nya. Oke, enggak, maksudku yang ini loh, bagian ini. Kelihatan enggak? Putih gitu. Share screen Bapaknya nggak kelihatan? Nggak kelihatan? Enggak. Ah? Kamu pin up-nya ke saya. Kamu kayaknya pin up videonya. Itu apa namanya? Terlalu ngezoom kalau di saya. Oke. Mundurkan gini. Kelihatan? Masih belum. Oh, ini enggak sih? Coba kamu keluar dulu, terus masuk lagi. Memang suka gitu kalau gimit. Oh, oke. Oh, udah bisa. Sip, udah? Kalau saya zoom, kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Enggak, ini loh. Saya sayang aja. Intinya sudah cukup rapi, cuman ada beberapa titik ya, ini kan lubang. Oh iya, itu belum dirapikan lagi Pak. Rencana ngerapiinnya pakai apa? Apa Pak? Rencananya mau merapikannya gimana? Yang bolong-bolong itu nanti saya kasih lem tembak, terus saya cat lagi, kasih lem tembak dikit aja buat nutupin bolongnya. Ada dua cara sih pakai lem tembak itu, cuman hati-hati banget karena lem tembak itu panasnya minta ampun, karena kan mesti diratain. Jadi nggak hanya ditembak aja tapi diratain, atau pakai lem fox. Lem fox itu bisa kamu isi, itu lebih gampang sih, tapi nunggu sampai kering. Karena lem fox itu kalau kering dia bening, nah baru dicat ulang. Sayang, ini beberapa titik udah bagus banget. Nah tinggal ini yang kelihatan banget. Nah ini kan lubang. Terus yang ini diantara agak ribet sih memang, tapi kayaknya perlu diisi benar. Triknya, tekniknya benar, diisi kemudian pakai lem, kemudian dicat ulang, ditebelin. Oke, cukup rapi. Ini kamu gambar ya? Apa Pak? Ini sayapnya kamu gambar? Itu print? Ininya, iya saya print. Oh, print. Oke. Sip. Ada masalah? Masalahnya di itu Pak, yang apa namanya, bidang bersafnya itu kan nggak mau tegak, masih miring. Udah saya pasang beberapa, jadi saya pasang bidang bersafnya. Bidang bersaf modelnya kayak gini kan, kamu bisa kasih kawat di belakangnya, kawat tipis gitu di belakangnya. Kawat yang biasa kalau prakarya anak SD itu bikin bunga dan segala macam itu loh. Nah itu bisa ditambahkan di situ supaya dia bisa lebih tegak gitu. Kalau hanya kertas kayak gini nggak bisa. Tambahkan aja di belakangnya itu kawat. Kalau memang kawatnya terlihat, diakalin aja, ditutup kertas lagi atau gimana, atau nanti bidang bersafnya double gitu. Jadi kawatnya di bagian dalam ada penguatnya jadi ya gitu sih, triknya gitu. Oke. Ada masalah lagi?
Ada? Itu aja sih kalau masalahnya. Oke. Lanjut ke Vanessa. Vanessa hadir ya? Hadir Pak. Di chat. Kamu ngechatnya pakai apa ini, Vanessa? Itu Pak, pakai cat akrilik. Sebelumnya tuh udah coba pakai Pilox, tapi pas dicoba di cat Pilox itu kayak dia tuh langsung mutih bening gitu, jadi langsung ganti pakai cat akrilik. Nah, itu memang kayak Vanessa ngerasa itu tuh belum terlalu coverage benar. Setelah nanya sama kawan, soalnya ada yang pakai akrilik juga, itu apa namanya tuh dia ngecat akriliknya biar coverage itu tuh di berapa lapis gitu. Jadi Vanessa mau coba lagi dilapisin lagi Pak. Ini pakai karton padi ya? Itu sebenarnya pakai kardus Pak. Nah tapi Vanessa tutup pakai karton padi tipis. Nah ini juga untuk yang lain ya, kalau yang mau ngecat ya. Jadi karton padi atau kardus dia kan punya pori-pori. Jadi cat apapun lah, cat entah di Pilox, entah di akrilik dan segala macam itu cenderung tidak bisa langsung. Jadi ada cat dasar. Itu kenapa kalau di bangunan itu ada diplamir dulu dan segala macam baru dicat. Jadi memang agak bolak-balik gitu loh. Dicat dasarnya dulu untuk nutupin pori-porinya, tunggu kering, didobel lagi. Biasanya bisa sampai 2 atau 3 atau 4 kali cat baru bisa keluar warnanya gitu. Jadi di apa, ada cat dasar dulu untuk nutup pori-porinya. Kalau nggak gitu ngerapet terus. Gitu. Kalau menurut Bapak sendiri ini Vanessa lanjutin aja atau Vanessa harus ikut yang cara Bapak itu dulu? Lanjutin aja. Ini kan udah kamu 2 kali kan, 2 lapisan. Tunggu kering dulu, kamu coba lagi nanti. Kemudian cat akriliknya agak lebih kental lagi. Ini kayaknya terlalu encer juga. Kalau udah 2 lapis gini udah tanggung, tinggal diterusin aja. Paling butuh 2 kali lapisan lagi supaya keluar warnanya. Aku mau putih kan, putih tulang atau putih? Iya, mau putih kayak gini Pak. Putih bener ya. Tulang. Oke. Sip. Kemudian yang ini seperti tadi juga beberapa sudut gini ya, kayak sudut gini. Kalau bisa ditutup ya. Sayang soalnya. Ininya udah cukup rapi terus tapi kelihatan. Ini rencananya gimana? Kamu lobangi? Itu tuh Pak emang ada miss itu, polanya terlalu kelihatan banget waktu dibuat, soalnya kan buat sendiri bukan pakai template. Nah itu emang kayak gitu sih Pak, cuman karena pensilnya aja terlalu kelihatan. Oke. Rencana mau dihapus apa enggak? Rencananya kalau mau buat nantinya itu dibuat tipis saja biar nggak kelihatan. Terus juga nanti bakal dicat Pak. Oke. Kalau bisa kamu tutup dengan cat, itu lebih bagus sih. Sekalian itu tadi kayak tekniknya si Mutia tadi, pakai lem tembak. Kalau beberapa sudut-sudut yang terlihat kayak gini, pakai lem tembak kemudian dicat. Gitu, tunggu kering. Ini proses yang ini kenapa hari ini saya minta kita ketemuan, karena proses hari ini tuh proses finishing ya. Proses finishing itu butuh kesabaran luar biasa. Artinya beberapa titik-titik ini memang tunggu kering dulu, kalian ngerjain yang lain, kemudian balik lagi dicat lagi. Jadi jangan dipaksa untuk numpuk sebelum kering benar seperti ini kan. Ini bisa ditutup, kemudian sudut-sudutnya ini juga bisa dirapikan lagi. Sayang, saya lihat semua itu kerjanya sudah cukup luar biasa effortnya. Itu saya apresiasi banget. Tinggal memang finishing yang perlu kesabaran luar biasa. Itu kenapa sampai saya tanya kalian kegiatan UASnya apa aja dan segala macam. Itu karena itu pengaruhnya ke sana. Jadi memang perlu kesabaran dan pelan-pelan
Makanya saya tanya-tanya, oh ini kurang seminggu lumayan juga gitu. Tapi saya salut kemarin sampai jam berapa, setengah satu, setengah 12 ada yang masih kirim progres. Berarti cukup dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Pak, Vanisha mau tanya Pak. Silakan. Ini kan Vanisha yang bidang bersafnya itu kan pakai kardus. Nah, sedangkan di kardus itu kan pinggirannya tuh ada yang rongga-rongga itu kan Pak. Nah, itu pas setelah dilihat-lihat tuh kan itu kan nggak terlalu kalau dicat tuh nggak terlalu apa ya Pak, nggak terlalu rapi gitu Pak. Nah, ada saran nggak Pak biar catnya tuh bisa ditutup pakai ditutup aja. Bisa pakai lem fox itu, jadi rongga-rongganya kamu tutup pakai lem, dimasukin lem foxnya dimasukin, terus baru dicat lagi. Itu atau pakai lem tembak, tapi lem tembak itu kan nanti nonjol gitu kan. Tapi kalau lem tembak kemudian kamu ratain dipakai penggaris besi apa itu, ya intinya kamu tutup aja. Lem fox itu lebih enak gitu, terus baru dicat, karena kan rencananya dicat kan gitu. Nah iya Pak, terus kan rencananya cut and fold-nya ini kan di sisi kanan kirinya, terus di setiap tengah-tengah bidang bersafnya. Nah kan kalau menurut yang Vanisha kemarin nanya pas asis minggu kemarin apa ya Pak? Ya itu kata Bapak kan cut and fold-nya lebih baik dikasih jarak kan sama bidang bersafnya. Nah setelah dipikir-pikir tuh kalau misalnya dikasih jarak sama bidang bersafnya itu cut and fold-nya ini bakal susah tegak gitu Pak. Nah jadi rencananya tuh mau pakai penyangga gitu juga. Nah kalau rencana Vanisha tuh mau pakai tusuk gigi gitu Pak, tipis kecil-kecil gitu. Bisa. Tusuk gigi atau cari tusuk sate yang bambu. Kan ada yang di lote dan segala macam itu kan ada yang udah bambu, itu jauh lebih tebal, artinya bambunya ya bukan yang di ujungnya ya, yang di pangkalnya itu kamu bisa potongin gitu. Kalau tusuk gigi sekarang itu belum masuk gigi udah patah kok. Menjengkelkan gitu kan. Tipis banget. Nah kalau saran saya sih memang beli aja tusuk sate itu, ada yang bungkusan kan, satu bungkus 100 tusuk itu bisa pakai itu, ambil aja ya di pangkal. Rencananya berapa jaraknya? Rencananya itu 3 cm Pak jaraknya. Oke, apa? Itu kalau tusuk gigi susah karena terlalu tipis. Gitu, tusuk sate itu yang bambu atau pakai kawat tadi, seperti tadi punyanya si Gilang tadi. Kawat kemudian dibungkus selang akuarium, selang tipis, bisa seperti itu. Gitu. Pak, kalau misalnya Vanisha pakai tusuk sate tadi, berarti Vanisha harus cat juga Pak ya yang tusuk satenya atau gimana? Tusuk sate yang itu cukup bagus sih. Ya nanti dilihat aja cukup kontras apa enggak. Karena kan warnanya kalau nggak salah warna kuning-kuningnya kuning krem-kremnya krem muda banget. Jadi nggak terlalu kontras sih sebenarnya. Tapi kalau mau dicat nggak apa-apa, daripada risiko gitu kan. Maksud tuh terlalu kontras gitu kan, terlalu kelihatan. Nggak apa-apa kalau mau dicat. Dilihat aja nanti gimana. Kalau bingung seperti biasa di WA aja ya, WA ke saya di grup gitu, kita diskusi lagi gitu. Ada lagi Pak? Oke. Sip, lanjut ke Dira. Wow, oke, ini kamu pakai Dira, ada Dira. Ada. Oke, ini chat apa, Dira? Tidak terdengar suaramu. Kamu ngomong tapi nggak ada suaranya, Dira. Oke, sambil nunggu. Ini cukup
detail. Halo? Yang lain kedengaran enggak suara Dira? Enggak, Pak. Kayaknya belum connect audionya. Enggak ada sih. Coba kamu settings allow microphone dulu Dir di Chrome-nya. Lebih canggih kalian. Saya itu semalaman juga lagi nyeting audio ya nggak ketemu-ketemu, akhirnya cari USB, colok ke mikrofon, baru mau. Sampai jam berapa, Mbak? Jam 11 malam. Setting sana sini. Bisa Dira? Oke, ya nggak apa-apa sih. Ini tidak, kalau dilihat nggak apa-apa, kamu nanti di WA juga nggak masalah. Kalau saya sih pikir nggak ada masalah berarti ya. Atau kalau mau kamu WA aja Dir. Aku double layar kok. Ada masalah nggak? Nggak ada, oke. Dengan gedek-gedek udah cukup. Tinggal ini chatnya juga lumayan tebel nih. Sip. Ini perkiraan sayapnya bisa tegak nggak, Dira? Kamu udah coba? Nggak dengar suaramu, kamu mantuk dan tidak. Mantuk dan tidak aja. Kamu teriak-teriak pun nggak terdengar, Dir. Kalau belum di allow itu. Nggak apa-apa sih. Kayak pantomim kamu, Dir. Oke. Yang penting ini aja, sayapnya nanti bisa tegak. Kalau toh dia agak meringkuk dan segala macam, tapi kalau lihat lipetannya sih udah pasti kayaknya bisa. Kalau memang itu diperkuat dengan kawat tadi, ya, kawat kecil-kecil itu, kawat untuk kembang anak prakarya, anak SD itu, diperkuat aja. Mukanya Dira jelek banget, suaramu nggak ada, Dir. Pasrah aja lah dirimu. Apa gara-gara sering dikatain Dora itu jadinya? Oke. Sip, lanjut deh. Nanti kalau bisa kamu masuk aja. Artinya suaranya. Karena kalau saya pikir nggak ada masalah yang berarti. Oke, thank you, Nisrina. Hadirkah? Hadir, Pak. Sip. Saya layarnya jauh di sana soalnya. Yang layar kedua biasanya di sebelah. Ini kamu pakai chat apa? Saya terkagum-kagum lihat beberapa ini kayak punya Dira tadi, yang ini terkagum-kagum kerapiannya. Pakai cat apa, Miss? Pakai cat akrilik, Pak, tapi cat akrilik yang serbaguna gitu, yang lebih kental. Oh, yang biasa buat styrofoam itu ya? Bukan? Nggak tahu saya juga, Pak. Oke, tak apa-apa. Cukup ngeblok. Ini kan juga buat si Vanessa tadi, mungkin bisa di sharing chatnya pakai chat apa. Ini cukup bagus dan ngeblok ya, dan cukup rapi, enak ngeliatinnya gitu. Terus yang belum apa ini berarti cut and fold ya? Iya, saya mau nanya, Pak. Silakan. Saya masih bingung pakai warna putih atau merah yang Bapak bilang. Gini, dicoba aja ke warna putih kan ada. Terus warna merahnya pakai benda apa yang warnanya merah mateng gitu loh, merah darah gitu. Terus kamu coba ditempelkan aja di pokoknya. Taruh di sini.
masuk enggak gitu. Atau kamu lebih nyaman yang putih tadi, terserah. Makanya tes saja, dites saja, tidak perlu bendanya, tidak perlu bendanya. Saya udah tes pakai pita putih sama pita merah, tapi saya tetap bingung. Jadi nanti saya foto aja gimana Pak, kirim ke Pak. Boleh. Tapi nggak apa-apa sih, kamu putuskan sendiri juga nggak masalah. Tapi kalau mau dikonsultasikan di grup nggak apa-apa. Nanti biar di vote teman-temanmu yang lain. Pilih mana, merah atau putih gitu. Kayak netizen gitu kan. Kalau merahnya agak itu sih memang agak kurang. Tapi ya nggak tahu. Nanti dicoba aja sih. Kayaknya nggak kelihatan intinya soalnya. Soalnya tadi saya kan nyoba merahnya kayak gini nih Pak. Warnanya merah pita itu ya? Iya, merah poli apa gitu. Nah ini terlalu apa ya Pak? Birunya mencolok, ininya mencolok gitu loh Pak. Jadi paham maksudnya. Karena kan ke bendamu kan gantung kayak gini ya, ya kan? Cut and pullmu gantung gitu, kayak keriting gitu kan, keriting papan, dan jatuhnya itu di atas biru yang gelap. Iya. Gitu sih buat saya sih. Dan merahnya kan merah mencolok gitu. Kenapa pikiran saya kemarin kan gitu. Tapi kalau mau putih, ya nggak apa-apa sih. Kalau sekarang kamu mau menonjolkan, sekarang apa yang mau ditonjolkan, itu aja sih yang menjadi pemeran utamanya. Kalau si itunya menjadi cut and pull-nya menjadi pemeran pembantu, sedangkan yang bidang bersaf menjadi yang utama, ya nggak apa-apa, silakan putih gitu. Karena kan dia nyambung dengan putihnya gitu kan ke sini kan. Atau justru si keriting papan tadi menjadi bintang utama, sehingga dia harus menonjol gitu. Mudahnya analoginya gitu aja sih. Pertimbangannya itu silakan. Tapi seru ini. Cukup mateng, cukup ngebloknya juga bagus dan cukup rapi. Keren. Ini kamu lem aja di landasan gitu. Iya Pak, pakai lem tembak. Saya tembak, juga nggak pakai penopang. Itu lem tembaknya. Oh, kamu garis ya lem tembaknya atau kamu titik? Garis. Oh ya. Udah kena tangan yang mana lem tembaknya? Iya. Apa tuh lem tembak. Nanti kalau sudah kena lem Alteco bisa cara lagi. Jadi kalau lem Alteco itu kulitnya lempeng. Gak ada yang pakai Alteco di sini. Oke, ada mulai pakai Alteco Pak. Terus kulitnya udah ikut kelem. Saya dulu Alteco itu antara jari telunjuk sama jempol. Begitu ditarik paksa gitu, darah. Oke, ada pertanyaan di sini? Udah sih Pak, itu aja. Oke. Jadi untuk yang lain juga nanti kalau memang ada, ini kan tahap finishing, jadi nggak usah ragu-ragu untuk diskusi via WA grup, karena kebetulan mulai Senin kemarin kerjaan saya agak berkurang karena sudah koreksian mata kuliah teori yang kata tingkat kalian udah beres semua, sudah saya upload, benar-benar tinggal PA1-nya aja. Kalau yang kerjaan di kampus itu bisa PA1, jadi saya bisa punya waktu yang cukup untuk Oke. Selanjutnya Okta berubah. Nah, ada masalah. Akhirnya kamu lem ya? Iya Pak, saya ikut saran Bapak yang lem 1 titik. Pakai lem apa? Lem
lem cukup kuat loh Pak. Lem Fox ya? Mm-mm. Oke. Jadi kan mesti lem UV atau oke. Oh, karena kertas ya. Kertas. Pakai lem Fox, terus kemudian pakai pakai tusuk gigi atau Apa? untuk ngelemnya ke sini. Oh, pakai tusuk lidi. Oke, sip. Asik sih ini bentuknya ini. Lalu, ya ini kenapa? Kan ini Pak, yang kemarin kan Oksa bingung mau ditegaknya tuh gimana. Jadi Oksa mikir kayaknya perlu perlu kolom gitu kan. Oksa akalin ini kan ketebalan karton padi itu kan 2 mm. Kalau misalnya dikali 5 berarti kan nanti kolom yang terbentuk tuh ketebalannya 1 kali 1 ya Pak. Jadi kayak imbang gitu. Terus jadi kolomnya tuh Oksa buat 2 biar seimbang gitu, ada di sebelah kiri dan sama di sebelah kanan. Nah, Oksa udah coba-coba ya Pak. Dia tuh cukup bisa membantu biar tegak. Cuman kendalanya Oksa tuh di sini kayak bidang bersafnya yang nggak mau lurus Pak. Apa karena kesalahan Oksa di awal kan yang Oksa ngecat dulu, jadi kayak enggak masalah di situnya. Mungkin yang nggak bisa lurus itu bagian bawah atau yang di bagian atas, artinya di bagian miringnya. Oh. Itu sih yang lagi Oksa usahain gimana caranya mau harus lurus. Nah, terus Pak ya kan di atasnya kan dikasih pipa, itu boleh nggak sih Pak antara bolongan itu sama pipanya Oksa lem lagi biar lebih kuat? Nggak apa-apa. Ini kan gini, yang dikejar adalah sekarang kan bentuknya. Jadi diusahain sebagus mungkin, kayak punya Gilang tadi sampaikan kayak gini. Kan bentuknya yang dikejar supaya ini dari atas memang kayaknya jelek ya. Artinya ya ininya kurang rapi, tapi kan yang dikejar adalah penampakan dari sini. Gitu. Jadi kalau punyamu silahkan aja kalau memang mau ditambah gitu. Ini cukup rapi, ini punya si Gilang ini karena nggak kelihatan kan titiknya ini. Padahal di sini ada titik. Artinya dia kan nembaknya di sini. Pak, sorry. Gilang ini nggak pakai kawat ya kamu ya? Hanya saya baru sadar. Hanya selang Pak. Hanya selang ya? Oke, sip. Gitu. Mungkin triknya bisa kayak gitu, Oksa. Oh iya Pak, ini Oksa udah kan ini cut and fold-nya sama yang kolomnya tadi belum Oksa lem, baru Oksa kayak gabungin dulu. Mau kita perlihatkan sekarang apa nanti aja Pak? Oke, nanti aja di grup WA aja. Bisa. Oksa kirim sekarang ya Pak? Oke, siap. Oke. Ini sih nanti tinggal trik ngelemnya. Saya ada beberapa hal yang oke, saya download dulu. Ya. Stop sharing dulu. Pindah ke gini ya. Oke, masalahnya ini yang nggak mau tegak. Miringnya gimana, Oksa? Unmute dulu, Sa.
Masih mute, Sa. Halo, halo. Ya. Oke. Ini Pak, yang bagian miringnya itu masih kayak nggak mau lurus gitu. Jadi masih bingung mau ngakalin gimana. Untungnya hari ini ada asis, makanya baru berani. Kayaknya itu udah bagus sih sebenarnya. Kalau mau di pindah lagi sebelahnya. Ininya nggak lurus gitu maksudnya? Gimana ya jelasinnya? Nggak apa. Yang bagian ininya ya nggak begitu lurus. Iya, dia tuh kan harusnya kan tegaknya tuh sama-sama tegak lurus, tegak sini, tegak ini. Nah, tapi dia tuh agak miring gitu, Pak. Jadi nggak gimana ya? Lurus, Pak. Kalau buat saya sih cukup sih. Tapi terserah dirimu. Kalau mau jujur, apa Pak? Saya keganggu dengan pilar, dengan kolomnya sih. Nggak tahu yang lain gimana. Ada komen nggak? Oh, kita kan saling terbuka dan membantu. Kolomnya ganggu nggak menurut kalian? Akbar, mungkin ada komentar. Baik. Iya Pak, sedikit mengganggu. Cuman kalau nggak pakai kolom, nggak bisa berdiri dia Pak. Oh iya, jatuh. Ini kan kamu belum kamu tempel ke landasan kan? Sudah. Kalau nggak ditempel nggak ini Pak, nggak tegak. Oke. Yang kolomnya aja yang belum Oksa tempel, baru Oksa. Pak, boleh nanya langsung sama Oksanya nggak? Nah, silakan. Itu kolomnya kalau dibikin satu yang di sebelah kiri aja bisa nggak, Sa? Bisa tegak nggak? Maksudnya? Yang kan sini itu aja. Kolomnya ada dua. Jadi yang paling paling pinggirannya aja tuh yang sisain satu aja masih bisa tegak nggak? Nggak bisa, jatuh jadi gini miring. Jadi tetap harus dua kolom ya? Tapi terus tuh gini Pak, mau Oksa pengen akalin pakai yang satunya yang sebelah kiri itu pakai kolom, yang kanan tuh pengen pakai pengen pakai tali, jadi kan diikat di ininya ya. Ya. Tapi ini nanti ngerusak kalau Oksa mau bolongin Ya. ke atas nanti rusak, jadi bimbang banget masih Pak. Salah. Oke. Terus rencananya kolomnya kamu mau warna apa? Kita bingung antara pakai warna dasar atau pakai warna oranye. Biar terang kan gitu. Tapi kan apa ya Pak? Oksa tuh, oh iya Pak, sebelum mau nanya, ini kalau untuk sebagai latarnya bebas kan Pak? Nggak mesti harus ditambah. Bebas. Soalnya Oksa tuh kepikiran Pak, kan di depan rumah Oksa tuh ada tamannya tuh kayak ada tumpukan batu gitu kan. Oksa nih kita mau taruh di sana, sekalian ada rumput-rumputnya, jadi biar keren gitu Pak. Iya. Tapi kalau misalnya mau Oksa
warna oranye kira-kira cocok nggak gitu, masih mikir. Kayaknya nggak cocok. Nah kan? Sayang soalnya yang menjadi peran besar itu kan si lengkungan ini. Ya. Rencananya bisa shootnya tuh sore atau pagi biar dapat mataharinya gitu. Ya masih kita pikirkan sekarang tuh bagaimana caranya biar ini kan Pak, ngikutin saran Vanisha tadi yang kolom sebelah kanan tuh kalau bisa dihilangin gitu ya Pak. Bisa enggak gitu, artinya tinggal satu kolom, kemudian kolom itu kamu bungkus pakai apa, kalau buat manggang itu loh pakai styrofoam, bukan styrofoam, apa, aluminium foil. Nah, aluminium, ya. Sehingga dia kecenderungan kayak transparan. Iya Pak. Gitu. Syukur-syukur kalau kaca, tapi nggak mungkin lah, kaca kan cari perkara bener. Makanya aluminium foil itu kayaknya dia cenderung menghilangkan gitu. Kalau di warna merah itu kayaknya kalau yang ini nggak ada, masih bisa deh, masih kuat. Enggak coba jatuh. Itu masih mau oksidasi. Iya. Pak, kalau di bagian bawahnya dikasih selang lagi Pak, kuat nggak Pak? Maksudnya bagian yang di belakang sini selang lagi? Yang di bagian paling bawahnya gitu Pak? Enggak kuat. Saya sih mikirnya tadi itu kolomnya itu pindah di sini sebenarnya. Enggak apa-apa Pak. Pindah di sini agak tebel gitu kan, kemarin juga agak tebel. Terus kemudian dia gantung ke sini. Tapi nanti jelek jadinya. Nah, ini pakai apa ya? Bukannya. Oke, nanti saya tak coba, tak coret-coret ya. Nanti saya kirim ke grup. Oke. Nantilah yang lainnya, kasihan yang lainnya nunggu. Oke Pak, maaf teman-teman. Nggak apa-apa. Itu fungsinya asistensi kan gitu. Ya, bisa sih gini, terus miring gini. Karena dia hanya jaga yang ujung ini kan supaya nggak ambruk, dan titik ini. Iya Pak. Jadi terus model gini. Ini bisa deh. Gimana sih ini editnya? Edit ada gambar pen. Nah, sip, ada draw kan. Alah, kok warna putih. Warnanya gini. Biarin karena sama si pokoknya Oksa. Jadi ini batang kayak gini. Ini jadi nggak buang kamu Sa. Yang udah kamu buat nggak dibuang. Cuman dia hanya menyangga yang di sini dan dia menyangga di sini. Kemudian ini yang agak besar. Di sini dia kotak gitu. Kalau bisa dapat kayak stick kayu gitu, itu lebih bagus lagi. Paham maksudnya? Kan ada yang kotak gini. Ini taruh di sini. Nah, ya kemudian bikin pakai dari karton juga apa. Sini kamu tempel di sini, dia nyangga di sini dan nyangga yang ini. Gitu. Jadi nggak ganggu. Maksud saya itu ganggu kan karena ini loh. Ini yang mau ditonjolkan tapi ada penghalang. Jadi kalau hanya ini kan bagian atasnya aja. Kemudian ini juga miringnya nggak usah terlalu miring banget. Ini tinggal yang
untuk ini aja. Dia ketemu di sini. Iya Pak. Gitu. Coba lagi aja. Oke. Kalau ini kan satu udah ketemu, artinya ada alternatif satu gini kalau memang nggak keburu waktunya apa karena cukup sulit. Tapi kalau yang lain adalah digantung kayak gini. Dia hanya menyangga di sini dan di sini. Mungkin tambah satu lagi di sini nggak apa-apa sih. Di bagian tengah gitu. Oh iya. Jadi ada 3. Fungsinya kan hanya menyangga yang ini supaya nggak ambruk ke sana, ambruk ke sini. Ini pakai kayu gitu, cari aja kayu. Atau kalau mau bikin pakai karton juga nggak masalah. Dia tinggal dijepit di sini kan. Iya Pak. Jadi kartonmu yang tadi itu bisa dijepit lagi. Boleh di sini. Tinggal ini aja ganti. Ini kalau di struktur namanya struktur cantilever. Jadi modelnya adalah tangan gini yang nyangga. Sisi ini bebannya itu di sini. Bebannya di sini. Dia arah gayanya itu turun ke sini. Terus disalurkan ke sana. Terus turun ke sini. Sekalian lah belajar sedikit struktur. Kalau yang ini kan dia langsung hanya turun ke bawah gitu. Dia turun ke bawah. Kalau ini dibelokkan dulu. Beban besarnya yang jadi titik krusialnya biasanya di sini. Sehingga yang ininya kenapa saya tadi mikirnya pakai kayu atau pakai karton yang ditumpuk agak lebih banyak, mungkin bisa 2 cm. Itu karena ini bebannya di sini, dia akan menyangga di sini. Gitu. Efeknya adalah ini hilang, sehingga pandangannya bisa lebih leluasa. Gitu. Ya. Makanya dari awal udah krusial banget. Ketika kamu bikin konsepnya udah ini kayaknya agak ribet gantungnya ini. Gitu. Iya Pak, itu kan nampak kan Pak ini antar bidang bersafnya tuh kayak bersentuhan gitu yang tengah. Iya. Bagian sedikitnya. Siap. Ya makasih Pak. Pak Jo. Siap. Saya boleh izin keluar nggak Pak? Soalnya saya mau cek darah jam 10. Oh, iya. Nggak apa-apa, silakan. Oke, makasih Pak. Kalau udah beres kan punyamu Mutia? Iya Pak. Kalau ada hal-hal lain, tolong dikasih tahu gitu loh. Nggak apa-apa, silakan. Makasih Pak. Oke. Berikutnya Lea Nita. Hadirkah Lea? Harusnya ada. Kok nggak ada? Oke, lewati dulu. Nggak ada kabar ya Pak. Oke, sip. Lewati dulu. Syai. Ada Syai. Oke. Syai. Halo. Jangan manteng terus dia tidur. Oke, lewati dulu deh. Miftah. Halo. Wah, ini fotonya cuy. Iya Pak. Kita sudah. Ada Pak. Hadir. Oke. Sip. Kamu rencana di chat atau enggak? Enggak Pak, itu warna aslinya. Warna Pak. aslinya. Oke. Ya. Ini kayaknya perlu agak lebih rapi lagi ya. Motongnya ini. Iya, nanti di finishingnya dirapin lagi Pak. Di kamu gunting ya? Iya, pakai gunting. Oke. Ini udah kamu buat enggak cut and fold-nya? Masih eksperimen Pak. Oke. Sip. Karena kayaknya paling susah itu justru cut and fold-nya ini.
Kalau yang ini kan Iya Pak. mudah lah. Itu Pak, kalau boleh itu cut and fold-nya bahannya dari karton, bisa nggak ya kira-kira karton ini padi? Nggak apa-apa. Kan warnanya Soalnya kan mau nyelarasin sama ininya Pak. betul. Sama Bidang bersafnya. Benar. bidang bersapnya Pak. Warnanya sama kan, karton padi dengan karton ini, karton kardus ini. Nggak apa-apa, memang itu. Kayaknya kamu perlu lebih cepat ya. Saya agak ragu-ragu dengan ininya cut and fold. Iya Pak, itu saya usahanya itu. Titik beratnya justru di sini soalnya. Kalau yang ini sih mudah dalam pengertian mengerjakannya, cuman memang perlu kerapian, lebih rapi lagi ya. Iya Pak. Oke. Mungkin kalau bisa sekarang Selasa, Kamis tolong ya progresnya untuk cut and fold-nya. Bukan apa-apa, saya target ini supaya kamu nggak keteteran. Nanti kan masih editing videonya, terus segala macam. Ini juga mesti kerjaan agak rapi gitu. Ya, sorry kalau saya agak memaksa, bukan apa-apa, untuk kamu juga gitu loh, karena waktunya saya nggak agak takut gitu untuk waktunya, karena sebenarnya ini dikerjakan sebentar, sehari sih selesai gitu loh. Tinggal yang ininya yang mungkin agak lebih effortnya lebih besar lagi ya. Iya Pak. Itu. Oke, ada pertanyaan? Oh ya, palingan itu aja Pak. Dari saya nanya ini cut and fold doang. Miftah kok Sai lagi. Miftah, sorry. Cut and fold-nya ya. Nanti progresnya ya, kamu coba kirim Miftah. Iya Pak. Oke, thank you. Selanjutnya Sai. Hadir Pak. Oke. Ini rencana kamu chat atau enggak? Kayaknya nggak lagi Pak, karena sudah di lem. Bisa sih sebenarnya, bisa pakai pilok atau pakai kuas, bisa sih sebenarnya. Karena kenapa saya tanyakan itu, karena kalau bentuk seperti ini, mohon maaf kok sayang banget gitu loh. Kamu udah setengah mati, ini kan motongnya setengah mati ini kan, kelihatan banget. Iya Pak. Aku nggak tahu habis cutter berapa. Kayaknya perlu dicat, terserah pakai cat minyak, cat kayu atau cat besi itu supaya cukup nutup untuk yang kurang rapi ini. Tapi juga itu nanti akan terlihat juga sih kalau pakai kuas. Jadi kayaknya mesti diamplas juga, amplas agak lebih rapi dikit. Amplas pakai amplas yang halus lah. Amplas nomor 0 apa amplas besi yang nomor 0 itu kan cukup halus, tapi dia juga bisa merapikan. Kemudian kamu cat deh, mesti kamu cat. Tinggal nanti skema warnanya kamu pikirkan ya. Dilepasin lagi nggak Pak? Nggak usah dilepasin. Jadi dari sini kamu amplas dulu, kemudian pakai kuas yang cukup kecil sehingga bisa menjangkau ke titik-titik ini. Kayak gini kan sayang banget. Yang nggak rapi itu. Ya. Oh, untuk yang nutup yang nggak rapi ya Pak? Ya, nutup nggak rapi, efeknya kan harus dicat semua akhirnya gitu, ya kan? Kalau kamu ininya cukup rapi dan cukup ini kayak bekas lem segala macam kan kelihatan. Kayak gini, ini kan bekas lem segala macam. Terus yang ini motongnya, karena ini efek motong, saya paham benar efek motong karton itu. Bekas lem itu Pak. Agak tricky gitu loh, untuk ini ke bekas lem juga. Sehingga kalau motong karton itu memang perlu cutter yang cukup tajam. Kadang saya juga habis satu box isi cutter itu hanya untuk motong beberapa lembar karton padi yang ini cukup, karton padimu kan cukup tebal juga. Dan beda kan, kamu ada beberapa jenis karton ini yang ini kan beda dengan yang ini.
terus ini ketebalannya juga beda dengan yang ini. Efeknya warnanya beda-beda gitu loh. Sayang. Itu kemarin ditempel beberapa itunya. Iya, nggak apa-apa. Saya nggak mau memasalahkan materialnya gitu loh. Material yang beda-beda ya karena memang dapatnya itu, atau memang itu, triknya adalah ya kamu coba dicat aja. Cat pakai cat kayu atau cat besi itu, sehingga cukup ngeblok gitu. Kalau cat akrilik pun kayaknya perlu tanya ya tadi punya siapa tadi, Serina itu yang cukup. Nah ini kan bloknya cukup bagus. Kalau mau expose memang effortnya pengerjaannya harus lebih rapi. Expose dalam pengertian tidak dicat, tidak pakai warna bahannya dan segala macam. Tapi kalau sudah gini, saya sarankan dicat gitu. Ngecatnya juga mesti hati-hati, pelan-pelan. Apa yang bentuk-bentuk seperti ini ya tolong dirapikan dulu baru dia ngecat. Sayang, bener sayang. Saya sih sayang kerja dirimu yang sudah cukup menyita waktu dan bahkan mungkin tangan juga sempat kegores cutter dan segala macam. Saya yakin pasti ada beberapa yang kena. Itu kalau nggak dirapikan saya, kalau kayak gini kan si nilainya juga sedih gitu loh saya. Ya, gitu. Saya paham maksudnya ya. Siapa? Oke. Paham, Pak. Terus skema warnanya bebas nggak, Pak? Bebas. Skema warna, lihat skema warna ketika di awal perkuliahan. Kamu mau pakai yang apa? Monokrom, kontras atau triadik, terserah. Warna pengecatan itu lebih ke supaya hasilnya lebih maksimal gitu loh, dengan bentuk yang sudah ada. Kemudian cut and foldmu rencananya gimana? Udah termasuk yang di sampingnya, Pak, kayak jendela sama kastil belakang. Oke. Ini kan cut aja, nggak ada foldnya. Coba kamu cari satu bentuk lagi, bisa kamu tambahkan nanti, terserah bentuk yang apa. Nanti kita bisa diskusi di grup. Bisa kamu tambahkan di bagian sini. Cut and foldnya bisa apa gitu. Kalau tangganya bukan full ya, Pak? Iya, tapi kan cuman segini, sayang banget gitu. Ini ya fold gitu loh. Tapi kan hanya fold gitu. Padahal kan ini mau cut and fold. Ada cutnya, ada fold. Ini kan ada goresan, kemudian di fold. Kemarin juga dia mau sayang saya sih bukan meminta itu, tapi dengan pekerjaan ini bagaimana bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Saya memaksa ya nggak apa-apa kalau hanya mau menyerahkan seperti ini, nggak apa-apa, tapi ya mohon maaf nilainya ya juga apa adanya gitu. Saya menilai sesuai dengan apa yang bisa dikerjakan, dan tahapan sekarang adalah tahapan bisa enggak dengan modal ini di-upgrade gitu, sehingga saya juga ngasih nilainya juga enak gitu. Ya, sama-sama saya bisa mempertanggungjawabkan nilai-nilai yang saya berikan. Begitu saya. Saya nge-freeze ya. Jaringan. Oke. Terakhir. Ini punya service. Stable. Oke. Sekarang ya dari enggak ada namanya. Keren. Wah, ini Makasih, Pak. Oke. Sorry,
jaringannya memang putus-putus ya, mau diapain. Ini nanti, oh ya ini kamu susun full ya? Iya. Kartu. Mau diwarnai dulu. Warnanya di mana nanti skemanya? Di sebelah bagian yang lidi itu, sate itu warnanya warna putih. Kalau bidang besarnya warna hitam. Terus bagian latar papannya kebalikannya. Papannya warna apa? Hitam putih juga, tapi kebalikan. Oh, oh main yin yang-nya lagi. Oke, sip. Ya nggak apa-apa. Dikontraskan kan, artinya yang kalau pas di putih ininya hitam, ke pas yang hitam atasnya putih gitu maksudmu? Iya. Oke, sip. Kebayang keren. Dan cukup rapi. Ini kan pakai karton apa? Penasaran saya jujur. Pakai HPS yang 100 gram GSM. Oh. Ini kok ada beberapa? Ini itu eksperimen. Pakai kardus sereal. Terus Oke. Keren sih. Ini ya maksud saya kenapa kemarin beberapa minggu yang lalu saya sharing tentang cutter dan segala macam, efek dari pemotong. Kita guyon kemarin, pemotong yang biasa juga efeknya beda kan. Mohon maaf saya mungkin kita coba bandingkan dalam pengertian ini pakai cutter biasa dan cenderung cutternya tidak diganti matanya. Cutter biasa bisa asal cukup sering mengganti matanya gitu, cukup sering mengganti matanya, artinya mempertahankan ketajamannya. Tapi dengan ini kamu kamu ganti matanya apa enggak, atau ada matanya enggak? Ini bisa diganti nggak matanya? Saya jujur bisa. Belum. Sudah 5 kali kalau tidak salah. Itu jadi kelihatan banget ininya, motongnya, karena memang diperuntukkan untuk itu, sehingga bentuk seperti ini bisa dihasilkan dengan mulus. Beda dengan pakai cutter biasa. Ini bukan saya menganjurkan untuk beli cutter ini, udah agak telat ya dalam pengertian. Tapi kita belajar bahwa alat yang memang diperuntukkan untuk sesuatu tugas itu beda hasilnya dengan alat yang untuk segala macam gitu. Gitu. Karena kemarin diam-diam ya memang gitu, tapi hasilnya beda banget. Bahkan dulu karena nggak ada yang kayak gini, saya dan teman-teman itu masuk ke toko medical itu beli pisau bedah gitu, kecil. Pisau bedah kan macam-macam kan. Wow, itu enak banget buat motong gitu. Set. Ya memang jatahnya untuk bedah kulit. Jadi untuk ini gampang banget. Termasuk juga di jari juga tiba-tiba kena, ya sudah cukup dalam jadi efeknya ke arah sana. Sip. Ada pertanyaan? Ini Pak, untuk yang di bagian bidang bersepnya kan rencananya itu kan ditaruh satu bentuk cut and fold lagi di atasnya. Oke. Itu di dalamnya tuh bagian rongga. Oh, di dalamnya. Oke, terus itu kelihatan keramaian nggak Pak? Terlalu ramai atau enggak? Tergantung bentuknya mau bentuk. Cukup kamu masukkan sisi itu. Cukup enggak? Belum tahu sih Pak. Ini juga ukurannya terlalu kecil. Iya, masih nyoba-nyoba. Ininya juga kan ini kan juga terlalu tipis gitu. Mending yang bentuk itu kamu taruh di sini deh. Entah digantung tadi apa.
Ya kan? Ya, saya udah buat soalnya. Kalau mau dicoba taruh di sini gitu. Persis kayak punyanya, bukan persis ini. Nah, idenya kayak punya siapa tadi? Nah, ini kayak gini. Ini kan rencananya dia buat si Rena kan buat kayak rambut keriting gitu ya, bisa aja punya di bagian sini. Enggak. Nah, kalau di sini saya mikirnya ininya ketinggian. Kalau ditambah bentuk ini bisa, tapi kok nggak kelihatan juga gitu. Sayang. Gitu. Saya justru mikirnya tadi itu mau ditambahkan sesuatu, tapi kok jadi jelek juga sih. Oke. Sip. Keren. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup, Pak. Oke. Yang lain ada pertanyaan kah? Gini, dalam seminggu ini kalau memang kalian merasa perlu Pak ketemuan, yuk silakan. Kita rundingan, jamnya kapan? Kita rundingan kapan? Mungkin hanya Jumat Sabtu saya nggak bisa. Kalau Jumat pagi bisa. Ini tadi barusan ada berita ada sidang Jumat Sabtu. Iya, Jumat Sabtu kayaknya nggak bisa. Tapi kalau hari lain silakan. Minggu pun kalau memang minggu malam, ayo. Kalau Sabtu saya bukan apa-apa. Ya kalau Jumat Sabtu itu kalau nggak sidang justru jadi mahasiswa gitu. Saya ikut webinar di beberapa tempat sampai lupa kadang gitu. Sementara itu Dira dari tadi belum bisa ngomong. Kalau nggak ada pertanyaan nggak apa-apa, Dir. Oke, ya. Mulutnya aja, saya membaca bibirnya gimana maksudnya. Oke, kalau nggak ada, terima kasih. Selamat bekerja. Sekaligus nanti coba dicek-cek ya, web e-learning itu nggak tahu kenapa sih dijengkelkan. Oh, bisa. Baru bisa. Oke. Silakan absennya ya. Absen kehadiran, tag aja kehadiran seperti biasa. Kemudian jangan sungkan kalau ada apa-apa untuk bertanya di WA group. Mungkin itu dulu yang bisa